حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kajian kita hari ini akan menafsirkan ayat ke-66 surat Al-Baqarah. Dan kalau masih ada waktu, kita lanjutkan ke ayat yang ke-67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Faja'alnaha, maka kami jadikan yang demikian itu nakalan, peringatan, lima baina yadaiha, bagi orang yang ada di masa itu, wa ma khalfaha, dan bagi yang datang kemudian, wa mau'idatan, dan menjadi pelajaran lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini akan kita lihat dari tafsirnya Imam Al-Baghawi, lalu tafsir Al-Quran Al-Azim Al-Mansub lil Imam At-Tabrani, kemudian tafsirnya Ibnu Jauzi dalam Jad Al-Masir fi Ilmi At-Tafsir. Nanti dari ketiga tafsir itu kita akan mengambil satu kesimpulan. Imam Al-Baghawi menafsirkan faja'alnaha ay ja'alna uqubatahum bil maskhi, kami jadikan siksaan bagi mereka dengan dirubah itu. Ayat ini berkaitan dengan orang Bani Israel yang mereka diperintah ibadah
pada hari Jumat, kemudian mereka menolak dan memindahkannya pada hari Sabtu, lalu Allah menguji mereka agar mereka tidak beraktivitas pada hari Sabtu, tidak mencari ikan. Namun akhirnya mereka itu melanggar. Ada yang dilarang, kemudian dia berhenti, tapi ada juga yang terus-menerus melakukan pelanggaran, sehingga Allah mendatangkan azab pada mereka, ukubah. Di antara azab itu, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ini yang disebut dengan bil maskhi, yaitu dirubah. Yang tadinya mereka manusia, kemudian dirubah menjadi kera. Nakalan, kami jadikan siksaan bagi mereka dengan dirubah itu, ai ukubatan wa ibrotan, menjadi siksa dan menjadi pelajaran. Nakal itu ukubah wal ibroh. Jadi siksaan itu menjadi satu pelajaran dalam hidup. Kata nakal itu ismun li kulli ukubatin, yaitu setiap nama bagi ukubah, siksa. Jadi setiap siksa itu Imam Al-Baghawi menyebutnya nakal. Namun asal dari makna an-nakal itu al-qayyid, wa asluhu minan nakli wa huwa al-qayyidu. Asal dari nakal itu adalah al-qayyid, ikatan. Nah, jika seseorang itu diperintah untuk melakukan sesuatu, lalu dia mundur, tidak melakukan, maka jika tidak melakukan, terikat dengan sesuatu akibat dari mundurnya itu. Ini yang disebut dengan nakal. Jadi balasan berupa siksa bagi seseorang yang berkaitan dengan mundurnya dia untuk melakukan yang diperintah. Karena itu Imam Al-Baghawi menyebutnya yanqulun nadhiru min fi'li ma ju'ilatil uqubatu jazaan alaihi, siksaan sebagai balasan karena dia mundur melakukan yang diperintah. Jadi ikatannya itu, qayyidnya itu, jika mundur nih akan diikat dengan ini. Nah gitu. Itu namanya nakal.
agak sedikit dekat dengan kalimat budak nakal. Nakal, mundur untuk sesuatu, melakukan sesuatu, menolak untuk melakukan sesuatu, lalu terikat dengan balasan yang balasan itu merupakan siksaan. Itu nakal. Beda kalau arti asal dengan ukubah. Kalau ukubah itu lebih kepada akibat dari. Kalau dzanbun, dzunub, gitu kan? Itu dzanbun dari ekor. Jadi buntut dari, nah gitulah. Nah, kalau nakal mah karena mundurnya melakukan perintah maka terikat gitu dengan balasan berupa ukubah. Memang setiap kata mengandung makna dasar tersendiri gitu. Makna dasarnya. Kalau dilihat dari akibat ya ukubah. Kalau dilihat daripada buntut dari itu jadi dzanbun, karena itu ekor bahasa Arabnya dzanbun. Ada juga dail gitu. Nah, kalau nakal mundur tidak melakukan lalu terikat dengan ukubatan. 5 baina yadaiha. Qatadah menafsirkannya yakni ma sabaqat minad dunub, itu karena dosa-dosa yang telah lalu. Yang dimaksud ialah ja'alna tilkal uqubata jazaan lima taqaddama min dunubihim qabla nahyihim an akhdis soidi. Kami menjadikan ukubah itu sebagai balasan terhadap apa yang dilakukan berupa dosa-dosa, tapi dosa yang dimaksud qabla nahyihim an akhdis soid, sebelum mereka dilarang untuk berburu. Berarti dosa sebelumnya, gitu ya. Sebab 5 baina yadaiha menurut Qatadah, jadi dosa-dosa yang dilakukan Bani Israel sebelum dilarang berburu, berarti sebab dosa-dosa sebelumnya banyak. Selanjutnya wa ma khalfaha. Nah, sedangkan makna wa ma khalfaha ma hadara minadz dzunub allati akhadhu biha, dosa yang mereka lakukan saat itu gitu. Jadi 5 baina yadaiha mah dosa sebelum dilarang berburu, wa ma khalfaha mah dosa saat itu karena mereka berburu padahal mereka dilarang. Wahia al isyan bi akhdil hitan, yaitu kemaksiatan dengan mengambil ikan pada hari Sabtu itu. Jadi yang mesti kita tangkap pertama pandangan Qatadah ini, nanti ada pandangan-pandangan lain. Nanti kita mengambil kesimpulan. Jadi bagaimana pandangan para mufassir terhadap ma baina yadaiha wa ma khalfaha. Menurut Qatadah yaitu dosa-dosa yang mereka lakukan dulu sebelum dilarang berburu. Wa ma khalfaha adalah dosa yang terjadi pada saat itu
ketika mereka berburu gitu. Sekarang pandangannya Abu Al-Aliyah wa Ar-Rabi'. Makna lima baina yadaiha adalah uqubah lima madha min dunubihim, yaitu balasan siksa terhadap yang telah lalu dari dosa-dosa mereka. Sedangkan wa ma khalfahanya wa ibrotan liman ba'dahum, yaitu menjadi pelajaran bagi orang setelah mereka. Ini lebih umum, di mana Abu Aliyah menafsirkannya lima baina yadaiha adalah dosa-dosa yang telah lalu, wa ma polpaha yaitu pelajaran bagi orang setelah itu. Maka makna pada kalimat wa ma khalfaha itu bimakna man. Jadi bukan bimakna ma apa-apa, tapi maknya bimakna man. Lima baina yadaiha balasan terhadap dosa-dosa yang telah lalu, wa ma khalfaha dan gitu ibrotan liman, bukan lima dimaknainya. Jadi bagi orang setelah mereka, berarti termasuk bagi umat Muhammad. Berikutnya, wakila ja'alnaha. Ini pendapat yang ketiga. Ja'alna qaryata ashabis sabti ibratan lima baina yadaiha. Ay al-qura allati kanat mabniyatan fil hal. Kami jadikan qaryah. Nah, ini mah memaknainya nakalan itu qaryah. Haknya itu qaryah, kampung, negeri. Kalau tadi kan diartikan ukubah, ya. Kemudian juga diartikan dunub. Kalau ini mengartikannya adalah qaryah. Kami jadikan negeri ashabus sabti itu ibratan lima baina yadaiha, menjadi pelajaran bagi kampung-kampung allati kanat mabniyatan fil hal, yang ada pada saat itu. Jadi kampung ashabus sabti yang penghuninya diubah menjadi kirdan, menjadi pelajaran bagi kampung-kampung yang lain yang ada pada saat itu. Itu lima baina yadaihanya. Nah, sedangkan wa ma khalfaha dan juga menjadi pelajaran wa ma yahdusu minal qura mimba din liyat ta'idu, menjadi pelajaran bagi negeri-negeri sesudahnya agar mereka mengambil mau'idah. Ini penekanannya ke kampung. Kemudian yang keempat, jadi
beda-beda pandangan mufasir, nggak apa-apa, itu menjadi kekayaan bagi kita. Nah, wakila fihi taqdimun wa ta'khirun. Pada lima baina yadaiha wa ma khalfaha itu di sana ada takdim dan takhir. Takdim itu yang tadinya di belakang dikedepankan, itu takdim. Yang takhir itu yang tadinya adalah di depan dikebelakangkan. Sehingga yang keempat ini menafsirkannya faja'alnaha wa ma khalfaha. Nah, ini yang tadinya di belakang dikedepankan. Kami jadikan wa ma khalfaha sesudahnya. Maksudnya ay ma'adda lahum minal adab fil akhirah. Kami siapkan bagi mereka adab di akhirat. Nah, wa jazaan lima baina yadaiha, dan menjadi balasan bagi amal yang telah dilakukan, dosa-dosa yang telah dilakukan bi tidaihim fi sabti, karena mereka melanggar pada hari Sabtu. Jadi lima baina yadaiha itu oleh pandangan yang keempat ini dikebelakangkan. Wa ma khalfaha dikedepankan, menafsirkannya. Bagaimana dikedepankan? Wa ma khalfaha, untuk kemudian Allah telah siapkan bagi orang Bani Israel yang melanggar itu adab di akhirat, khalfaha, lima baina yadaiha, karena dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan dulu melanggar pada hari Sabtu. Gitu. Jadi Allah menyiapkan neraka di akhirat, wa ma khalfaha, pada akhirat itu nanti. Nah, terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia yang mereka melanggar pada hari Sabtu. Ini adalah pandangan yang keempat. Nanti di akhir kita simpulkan, sebab pandangan-pandangan ini muncul lagi dari para mufassir yang lain. Nah, wa mau'idatal lil muttaqin, nasihat bagi, pelajaran bagi orang yang bertakwa, lil mu'minin min ummati Muhammadin, yakni maksud ialah bagi orang-orang mukmin dari umat Muhammad, fala yaf'aluna mithla fi'lihim, supaya umat Muhammad jangan melakukan seperti yang mereka lakukan. Kita bercermin pada Bani Israel yang mereka melanggar, akibatnya timbul jazaan alaihim, sehingga ikatan jazaan ini Allah menyebutnya dalam Al-Quran nakalan. Sekarang kita lihat pandangannya Imam At-Tabrani. Qauluhu azza wa jalla faja'alnaha nakalan, kami menjadikannya, hak di sini, haknya al-kirdata, kerak, kami menjadikan kerak. Nah gitulah, kalau hak itu ditafsirkan kirdah. Ada juga maskhota, dirubah, kami jadikan hak Bani Israil itu dirubah bentuk,
yang tadinya wujud manusia sekarang wujud binatang. Ada lagi haknya al-uqubah, siksa. Dan ada lagi yang berpandangan haknya itu al-qaryah, negeri. Jadi faja'alnaha, kami jadikan kera, kami ubah, kami siksa, dan kami jadikan kampung itu nakalan, gitu. Ukubatan wa ibratan wa fadihatan. Nakal diartikan siksa, ibrotan pelajaran, wa fadihatan dan aib yang terbuka. Fadihah, aib, cacat, itu kan? Aib, cacat, kejelekan yang terbuka. Fadihah. Karena yang tadinya manusia menjadi kirdan menjadi aib. Dan aib itu diketahui orang. Fadihah. Nah, lima baina yadaiha wa ma khalfaha, ini ditafsirkan Imam At-Tabrani, ay ukubatan lima mado min dunubihim wa ibratan liman ba'dahum. Itu adalah dosa terhadap, siksa terhadap dosa-dosa yang telah lalu, dan pelajaran liman ba'dahum, bagi orang setelah mereka. Nah, ini juga disinggung oleh Imam Al-Baghawi tadi di atas, kan ada bagian itu. Dosa karena yang lalu dan pelajaran bagi orang yang hidup belakangan. Nah, Imam At-Tabrani juga mengutip pandangan Qatadah di mana maknanya ja'alna tilkal ukubata, kami jadikan siksa itu jajaan lima taqaddama min dunubihim qabla nahyihim anis soidi. Kami jadikan dosa itu terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan sebelum dilarang berburu. Wa ma khalfaha minal isyan, sedangkan bagi yang berikutnya dari maksiat itu bi akhdil hitan ba'dan nahyi, dengan berburu ikan setelah dilarang. Di sini sama seperti tadi, di mana orang-orang Bani Israel mereka mendapat ukubah terhadap dosa-dosa yang telah lalu yang mereka lakukan, dan juga dosa berikutnya berupa kirdatan, itu larangan timbul setelah mereka bermaksiat mengambil ikan. Jadi sebelum dan sesudahnya. Nah, pandangan yang berikutnya nomor 3. Wakila lima baina yadaiha min uqubatil akhirah wa ma ba'daha min fadihatin fi dunyahum. Lima baina yadaiha itu adalah uqubah al-akhirah, adab akhirat, sedangkan wa ma khalfaha yaitu berupa kejelekan aib di dunia yang akan terus terbawa ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Agak beda nih.
Wa ma baina yadaihanya diartikan akhirat gitu. Kalau tadi diartikan akhirat itu wa mau'idatan lil muttaqin. Mau'idah adalah iddatan wa ibratan lil mu'minin fin ummati Muhammadin. Nasihat pelajaran bagi orang-orang mukmin dari umat Muhammad alladzina yattaquna asyirka wal kaba'ira wal fawahisya. Yang umat Muhammad itu mereka selalu menjaga diri dari syirik, dari kabair, perasaan sombong, wal fawahish, dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Pawai fala yaf'aluna mithla fi'lihim, maka umat Muhammad akan mengambil pelajaran, mereka tidak akan melakukan seperti apa yang Bani Israel lakukan. Satu lagi, pandangan Ibnu Jauzi di dalam tafsirnya Jad al-Masir fi ilmi tafsir. Beliau menafsirkan huruf H domir faja'alnaha. Nah, berkaitan dengan anha ada 4 pandangan, arba'atu aqwalin. Salah satunya al-khoti'ata, kesalahan. Berarti kalau diartikan ini faja'alnaha, maka kami jadikan kesalahan itu nakalan, siksa dan pelajaran, uqubatan wa ibratan. Ini pandangannya diantara yang lain adalah Atiyah dan Ibnu Abbas. Sekarang pandangan yang kedua. Menurut Ibnu Jauzi, kata faja'alnaha, haknya itu al-uqubah, siksa. Ini diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak yang bersumber dari Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga, faja'alnaha, bahwa yang dimaksud adalah al-qaryah wal murad ahluha. Haknya itu adalah qaryah, negeri. Maka kami jadikan hak negeri itu nakalan sebagai pelajaran. Kalau haknya diartikan qaryah. Kemudian yang keempat, haknya itu dimaknai al-ummah allati musikhat, yaitu umat yang dirubah bentuk. Berarti faja'alnaha, kami jadikan umat yang dirubah bentuk itu nakalan gitu, sebagai uqubatan wa ibrotan. Nah, wapin nakal. Nah, adapun kata an-nakal, kaulani, ada 2 pandangan. Pertama, nakalan al-uqubah, dan yang kedua, nakalan bermakna al-ibroh, pelajaran. Ini sama seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Baghawi, sama. Kemudian Ibnu Jauzi menafsirkan lima baina yadaiha wa ma khalfaha.
Kalau menurut beliau ada 3 pandangan, kalau Al-Baghawi menyatakan ada 4 pandangan. Salah satu dari tafsir lima ba'daha wa ma lima baina yadaiha wa ma khalfaha adalah lima baina yadaiha minal qura wa ma khalfaha, yaitu menjadi pelajaran bagi negeri kampung yang ada pada saat itu, wa ma khalfaha, dan negeri dan kampung setelah itu. Oh, kenapa? Diartikannya larinya ke kampung, bukan kepada orang. Ini yang disebut di dalam ilmu balaghah namanya mahalliyah. Mahalliyah itu tempat, disebut tempatnya, tapi yang dimaksud yang menempatinya. Tuh. Karena itu di dalam Al-Quran ada was'alhum anil qaryah, tanyakan kepada mereka terhadap kampung. Nah, tanyakan terhadap mereka tentang mereka terhadap kampung. Tidak mungkin kampung bisa menjawab, tapi yang dimaksud orang yang ada di kampung itu, ahluha. Seperti kita sering mendengar MPR sedang rapat. Nah, ini MPR sedang rapat. Nu rapat yang majelisna atau orangna? Ya, orangna gitu. Makanya di sini lima baina yadayha minal qura wa ma khalfaha menjadi pelajaran bagi kampung yang ada pada saat itu dan yang sesudahnya, maksudnya menjadi pelajaran bagi orang yang ada pada saat itu yang tinggal di kampung itu. Yang kedua, lima baina yadaiha minadz-dzunub wa ma khalfaha ma amilu ba'daha, yaitu dosa-dosa yang mereka lakukan pada saat itu dan yang sesudahnya, dosa-dosa yang mereka lakukan ba'daha, sesudahnya. Kata nakal. Nah, ini tidak ada pada mufassir lain. Nomor 3, lima baina yadaiha minas sinin allati amilu fiha bil ma'ashi, lima ba'daha minas sinin allati amilu fiha bil ma'ashi, yaitu terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan Allah memberikan adab berupa sinin, kelaparan yang mereka lakukan pada saat itu karena maksiat. Sedangkan wa ma khalfaha maka ba'dahum fi bani Israil, yaitu setelah mereka pada Bani Israel, supaya mereka tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Jadi berarti wa ma khalfahanya Israel berikutnya, gitu ya. Setelah Bani Israel yang sebelumnya, mereka mengalami as-sinin, kelaparan, kesulitan hidup karena mereka melaksanakan kemaksiatan. Jadi pelajaran bagi Bani Israel sesudahnya. Nah, wa fil muttaqin
Sedangkan maksud dari al-muttaqin pertama, annahu amun fi kulli muttaqin ila yaumil qiyamah. Itu bersifat umum bagi orang yang bertakwa siapa saja sampai dengan hari kiamat. Wa mau'idatan lil muttaqin. Muttaqinnya amun bagi siapa saja. Tapi yang kedua yang dimaksud dengan muttaqin itu ialah ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad. Tentu dua-duanya bisa dipakai. Kalau umum berlaku menjadi nasihat pelajaran bagi mereka, yaitu bagi Bani Israel sesudahnya. Tapi setelah umat Muhammad diutus, kemudian umat Muhammad juga mengambil pelajaran dari mereka, itu pun juga bisa dimaknai. Karena itu mau'idatan lil muttaqin lebih cenderung bahwa muttaqinnya adalah bermakna am. Nah, dari ketiga pandangan para mufassir ini kita dapat menyimpulkan hak yang ada pada faja'alnaha bisa bermakna khotiah, kesalahan, bisa bermakna ukubah, siksaan, bisa juga bermakna qaryah, yaitu negeri, dan bisa juga bermakna umat. Ini lebih lengkap seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Jauzi di dalam Jad al-Masirnya. Yang sedikit berbeda, ada tambahan dari At-Tabrani ditambah dengan al-qirdah. Haknya itu ditambah, kalau dari At-Tabrani berarti kra. Nah, sekarang 5 baina yadaiha wa ma khalfaha. Pertama, 5 baina yadaiha itu al-uqubah ma taqaddama minad dunub qabla nahyi. Satu, siksa terhadap apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa sebelum dilarang berburu. Sementara wa ma khalfahanya adalah siksa yang terjadi pada saat itu setelah mereka, ketika mereka berburu. Satu, pandangan ke satu. Kedua, al-uqubah mimma madha minad dunub wa ma khalfahanya ibratan liman ba'dahum. Siksa bagi dosa-dosa yang telah lalu bagi Bani Israel, dan wa ma khalfahanya adalah pelajaran bagi orang setelah mereka. 3, 5 ba'daha wa ma khalfaha al-qaryah ibratun fil hal wa ma khalfaha al-qaryah mim ba'din. 5 baina yadai itu kampung adalah menjadi pelajaran bagi kampung-kampung yang ada pada saat itu, dan juga menjadi pelajaran bagi kampung setelah itu. Kemudian yang keempatnya, mata qadama minad dunub bisabti wa ma khalfahanya al-adzab bil akhirah. Apa yang mereka lakukan berupa dosa pada hari Sabtu, maka wa ma khalfahanya
akan melahirkan al-adzab fil akhirah, siksa di akhirat. Nah, inilah yang disebut nakalan gitu ya. Mungkin nakalan lebih ada persamaannya dengan sebab akibat. Ya, sebab akibat. Karena ini lahirlah nih gitu. Makanya kita pegang pandangannya Imam Al-Baghawi, pada prinsipnya nakal itu arti asalnya ikatan, kemudian berkembang bagi setiap dosa namanya nakal, tapi nakal itu adalah mundur, tidak melakukan pekerjaan, lalu lahirlah akibatnya dosa sebagai balasan. Ya, nakal. Nah, mau yang mana? Diambil dari keempat pandangan para mufassir itu terhadap lima baina yadaiha wa ma khalfaha. Keempat-empatnya itu bisa dipahami karena keempatnya berkaitan dengan kemaksiatan Bani Israel yang mereka melanggar pada hari Sabtu bi akhdil hitan, dengan berburu ikan. Kita lanjutkan, masih ada waktu. Wa fil muttaqin, yang tadi itu adalah umum bagi setiap orang yang bertakwa sampai hari kiamat, dan yang kedua adalah umat Muhammad. Di sini nampaknya Ibnu Jauzi lebih mengedepankan muttaqin bersifat umum. Ayat berikutnya Al-Baqarah 68. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nah, mulailah kita sedang mengkaji tafsir surat Al-Baqarah. Nah, kisah tentang sapi betinanya, nah gitu ya. Baru kita mulai dari ayat ini. Jadi yang sebelumnya belum berbicara tentang sapi, sekalipun suratnya surat Al-Baqarah, nah itu kan ya. Tapi bercerita dulu tentang sifat-sifat dari Bani Israel. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian antadbahu baqaratan, untuk menyembelih seekor sapi betina. Qalu, mereka bertanya, mereka berkata, atattakhiduna huzwa, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan, bahan perolokan? Qala a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, aku jadi di antara orang-orang yang jahil. Ada pertanyaan, kenapa orang Bani Israel itu disuruhnya menyembelih bakorotan, sapi? Padahal kan ada binatang lain ya, ada kambing, ada, nah, unta ada, ya entah munding dukaya dukan tuh kerbau. Kenapa sapi?
tidak kambing, tidak unta gitu ya disembelihnya. Atau tidak kerbau. Ini akan ngait dengan kisah sebelumnya, di mana orang-orang Bani Israel mereka pernah memuliakan sapi sampai mereka membikin patung anak sapi lalu mereka sembah. Dalam ayat ini sapi kudu dipencit gitu. Ini maknanya untuk agar tidak mereka menghormati, membesar-besarkan sapi sehingga dijadikan sebagai sembahan. Sehingga tita dipencit teh sapi. Padahal bisa saja sebenarnya kalau yang disembelihnya bukan sapi, bisa saja. Nah, jadi karena mereka pernah membanggakan itu, sehingga dengan disuruh ini supaya mereka tidak membanggakan, menghormati, mengagungkan sapi-sapi sehingga sapi-sapi itu menjadi sembahan. Nah, sehingga adalah kalimat hujua. Apakah ini kan ngejek gitu ya? Memperolok-olokan pada kami pedah bareto pernah begitu. Nah, mungkin kalau kita katakan geus lah nu bareto mah bareto tong diingat-ingat ayeuna we. Nah dikaitkeun deui oleh Allah Taala. Bahwa anak sapi yang mereka bikin dari emas yang diagungkan itu sebenarnya adalah satu dosa yang sangat besar. Karena itu Allah menyuruh menyembelihnya binatang sapi supaya untuk merendahkan mereka tidak mengagungkan itu, supaya mereka hilang penghormatan mereka terhadap sapi yang pernah mereka agungkan. Nah, ayat ini berkait dengan satu kisah. Di dalam tafsir Aisar At-Tafasir dijelaskan, kana fi Bani Israel, dulu di Bani Israel itu rojulun kathirul mal, ada seseorang nu beunghar loba hartana, waladalahu, tapi yang kaya itu teu boga budak. Dia orang kaya, dia tidak punya anak. Wa kana warithahu al-wahid, sedangkan ahli warisnya cuman satu-satunya. Siapa? Ibnu akhihi, anak saudaranya. Jadi ahli warisnya cuma satu, anak saudara. Pasta'jala ibnu akhi al-miratha, anak dari saudara itu ingin cepat-cepat mendapat miros, harta warisan. Dia ahli warisnya cuma satu-satunya, ditambah harta yang akan diwariskannya banyak, tapi can paeh wae, nah gitu. Dia menginginkan cepat dapat waris. Karena dia tidak mati terus, akhirnya dibunuh. Wa qatala ammahu, lalu dia membunuh pamannya.
supaya tidak dicurigai bahwa dia sebagai pembunuhnya. Tsumma hamalahu wa alqahu ala babi rajulin minhum. Si anak saudara itu membawanya lalu melemparkannya di depan pintu rumah seseorang. Mayitnya disimpan di depan rumah orang lain. Wadda'a ala sahibil bait annahu qatiluhu. Lalu dia menuduh kepada penghuni rumah bahwa penghuni rumah itu pembunuhnya. Maka patasallahan nasu. Al-silah itu artinya senjata, perkakas. Tasallahan nas, maka orang-orang akhirnya berdatangan bari mawa senjatanya, parangnya, alatnya masing-masing. Karena penghuni rumah itu membunuh seseorang, watathawaru, dan mereka bergejolak emosinya ingin membunuh yang punya rumah itu. Pinter kan? Pinter ya? Pinter. Ya, pinter. Sebagaimana pinternya Bani Israel supaya tidak dipandang melanggar ngalalauk poe Sabtu. Itu kan pinter ya. Poe Jumaah dibikin susukan nu nepi ka laut gitu ya. Terus digiring, titah datang, lauk geus aya di jero, poe Sabtu dia tidak berburu, ke Sabtu palo Minggu kakarak di ala. Nah gitu. Nah, itu kan pinter. Pinter kabalinger. Nah ini pun juga sama. Dia yang membunuh, dia simpan di depan rumah orang lain, lalu dia tuduhkan bahwa yang membunuhnya orang itu. Sampai orang-orang membawa senjata, emosinya bergejolak, ingin membunuh yang punya rumah. Hatta kada syarru ayyaqa bainahum, hampir saja keburukan terjadi di antara mereka. Pada'ahum dawur ra'yi pihim, orang pintar, nah gitu ya, disebut biasanya orang pintar, orang cerdas, mengajak mereka untuk pergi ke Nabi Musa, ayyadhabu ila Musa wa yas'alunahu ra'ya, dan bertanya bagaimana pandangan Nabi Musa tentang itu. Faqala lahu Musa, maka setelah mereka datang pada Nabi Musa, maka Nabi Musa menjawab pada mereka, innallaha ya'murukum, Allah memerintah kalian antadbahu baqaratan, untuk menyembelih seekor sapi betina. Apa hubungannya? Menurut mereka, ya, orang mati, siapa pembunuhnya, sekarang disuruh lagi untuk mematikan sapi, gitu. Apa hubungannya? Sehingga mereka mengatakan kepada Musa, atas haruminna, wahai Musa,
apakah engkau mengejek kami, memperolok-olokkan kami? Jahil di sini maknanya ialah alladzina yaskharuna minan nas, yaitu orang-orang yang suka mengejek manusia, memperolok-olokkan manusia, mengaibkan manusia, itu termasuk orang jahil. Au ya'muruna bisyai'in la fa'idata minhu, termasuk juga jahil adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu makna jahil di sana. Bukan berarti jahil itu bodoh, otaknya tidak jalan, bukan. Tapi jahil di sini ialah orang yang suka mengejek dan memperolok-olokkan, dan orang yang menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu termasuk jahil. Jadi jalma nu sok ngejek jahil, itu kan? Jalma anu nitah melakukan sesuatu tapi enggak ada maknanya, jahil juga. Maka Nabi Musa berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah tidak akan mengejek seseorang, dan aku pun tidak akan menyuruh kalian melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Inilah asal mula kenapa Allah menyuruh agar menyembelih seekor sapi betina. Awal mulanya dari warisan. Nah, dari warisan. Memang kadang orang suka begitu. Lamun hayang gancang nerima waris, tapi norek ngawariskeun na hirup wae, nah gitu kan. Padahal dengan cara itu putuslah waris. Karena salah satu yang menghilangkan waris itu ialah membunuh orang lain. Belum kita lanjutkan, udah 8:30, kita lanjutkan bulan depan insyaallah tafsir dari Al-Baqarah 27 yang baru kita jelaskan, yaitu awal mula orang Bani Israel disuruh menyembelih seekor sapi betina. Terima kasih. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح.